Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membuatkan edukasi dan sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA saudaraku. Dan semoga nanti edukasinya juga bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam untuk menambah pengetahuan dan wawasan saudaraku, biar saudara kita lebih paham. Begini saudaraku ya, mungkin banyak saudara kita itu yang bahasanya mengagumi tentang minyak bertuah yang sudah bahasanya itu saya keluarkan dan sudah saya buatkan edukasi. Contoh tentang minyak pengaktif kodam saudaraku. Minyak pengaktif kodam itu memang minyak khusus saudaraku, yang memang sengaja bahasanya itu saya rancang secara detail dan dengan puasa dan menggunakan beberapa ilmu-ilmu pamungkas yang bahasanya pernah saya pelajari saudaraku. Karena untuk menciptakan minyak bertuah itu tidak asal saudaraku, karena pertama kalau minyak pengaktif kodam itu kan memang khusus untuk mengaktifkan benda-benda bertuah dan bisa dipakai juga untuk mengaktifkan sejenis pusaka saudaraku. Itu saudaraku ya, minyaknya juga tidak bahasanya asal-asalan saudaraku. Itu memang gabungan dari beberapa minyak. Contoh minyak yang paling disukai Kanjeng Nabi seperti misik, yaparon, dan yang lain-lainnya saudaraku. Karena untuk membuat minyak pengaktif kodam saja saudaraku, itu saya minimal perlu menggunakan minyak itu dari 5 jenis minyak saudaraku, atau gabungan dari jenis 5 minyak itu. Di samping itu saudaraku ya, itu saya juga menggunakan ilmu pengaktif kodam. Itu tidak satu ilmu saudaraku, saya menggunakan 4 ilmu. Belum lagi saya gabungkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Seperti itu saudaraku. Dan minyak itu juga saudaraku, di dalam minyaknya itu gabungan dari segala jenis batu badar saudaraku. Itu ada 9 jenis batu badar yang saya rendam, dan ada juga gabungan dari 99 jenis kayu bertuah saudaraku. Ada juga yang lainnya saudaraku. Tidak hanya bahasanya dari minyaknya itu tadi gabungan minyak, namun gabungan ilmu, gabungan jenis-jenis batu badar, benda-benda bertuah, barang peninggalan dari leluhur-leluhur kita juga, dan gabungan dari kayu-kayu bertuah
ada lagi yang mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini, saudaraku. Karena di dalam rendaman minyak, saudaraku, itu dulu lebih dari 700 benda bertuah, saudaraku. Namun memang sebagian ada yang memang sengaja termaharkan karena dulu ada orang-orang terdekat saya, sahabat yang sudah saya anggap seperti saudara, yang kepingin memiliki benda bertuah yang saya pakai pribadi buat bikin minyak khusus atau minyak bertuah. Seperti itu, saudaraku. Dan ya alhamdulillah, saudaraku, itu memang kalau ditanya soal minyaknya memang sudah banyak terbukti. Dan ya saya pribadi sih bahasanya itu ikut bersyukur, saudaraku. Jadi jerih payah saya atau saya menciptakan minyak yang seperti itu tadi, seperti pengaktif kodam, minyak yang lain-lainnya, pengisi kodam, dan minyak kalimosodo yang sejenis itulah, saudaraku ya. Itu ya. Jadi istilahnya saya bersyukur sekali karena minyaknya ya alhamdulillah itu bermanfaat, di samping bisa dipakai buat mengaktifkan segala jenis benda bertuah, bisa juga dipakai buat pengobatan, saudaraku. Seperti itu. Dan kalau bahasanya ditanya, saudaraku, kenapa kok prosesnya bahasanya rumit? Ya, karena kalau untuk benda bertuah, saudaraku, itu bahasanya tidak bisa untuk main-main, saudaraku. Saya pribadi kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak, saudaraku. Jadi istilahnya itu bahasanya itu memang beneran, saudaraku, atau bahasanya sungguh-sungguh. Dan minyak-minyak yang saya ciptakan, yang sudah saya unggah di YouTube itu, saudaraku ya, itu juga prosesnya lama sekali, saudaraku. Tidak bahasanya dengan waktu singkat itu bisa dibikin, itu tidak, saudaraku. Karena apa? Karena untuk membuat minyak yang seperti itu, saudaraku, semakin lama kita puasa, meskipun puasanya itu bertahap, bahasanya itu menggunakan hari-hari tertentu, itu juga dengan zikir, saudaraku. Seperti itu. Ya contohnya kalau ilmu mau dipakai itu diasah dulu, saudaraku. Bahasanya itu pakai zikir itu supaya bahasanya ilmunya itu tajam. Kalau sudah tajam baru dipakai buat memproses minyak-minyak yang seperti itu, saudaraku. Ya karena itu tadi, biar minyaknya kalau dipakai hasilnya itu maksimal, saudaraku. Karena untuk mengaktifkan benda itu tidak bisa asal-asalan, meskipun banyak juga di luaran sana itu orang yang memamerkan bahasanya booster minyak lah, buat bahasanya sejenis mengaktifkan, saudaraku. Itu kan beda lagi. Kalau saya bahasanya menciptakan minyak itu dengan proses, saudaraku. Dan tadi siang, saudaraku ya, itu ada saudara kita yang dari Sumatera, saudaraku. Itu saya dikirimin, tetangganya itu ada, saudaraku, yang bahasanya itu kerampokan dan orangnya itu dibunuh. Karena saya lihat videonya tadi siang itu paha tangannya itu hampir putus lah, saudaraku. Orangnya itu bersimbah darah. Dan benda bertuah itu, saudaraku ya, kalau memang benar-benar sudah diaktifkan menggunakan sejenis minyak pengaktif kodam itu tadi, insya Allah akan aktif
dan bahasanya bisa dipakai buat sarana anti rampok, anti begal. Saya dahulu itu kan sering bahasanya membuatkan edukasi yang seperti itu. Ya saya bahasanya itu buat jaga-jagalah agar saudaraku sekalian mungkin punya benda bertuah biar lebih bermanfaat buat kedepannya kalau sudah diaktifkan seperti itu. Karena apa saudaraku? Karena ilmu pengaktif kodam saudaraku itu tidak bisa diajarkan ke sembarang orang saudaraku, karena ilmunya pamungkas. Dan yang jelas saya itu sebenarnya sudah bahasanya ngasih solusi. Kalau kepingin simple, pakai aja minyak pengaktif kodam, langsung siap pakai buat khusus benda bertuah. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Dan sekaligus menjawab pertanyaan tentang bahasanya belajar ilmu. Begini saudaraku ya, belajar ilmu itu tergantung bahasanya saudaraku. Kalau kepengen belajar, belajarlah sama yang memang membidangi saudaraku. Contoh membidangi itu yang begini saudaraku. Setiap ilmu saudaraku ya, ilmu hikmah, ilmu kanuragan, itu kalau yang memang memahami saudaraku, setiap ilmu itu ada kodamnya saudaraku, tidak asal diajarkan. Contohnya kalau saudaraku sudah belajar, biasanya kan dikasih tata cara doanya itu. Di samping itu kodam ilmunya itu pasti dimasukkan, dan nanti saudaraku juga akan diajarkan caranya kalau menurunkan ke orang lain supaya bahasanya seperti yang saudaraku pelajari. Karena apa? Karena zaman dahulu saudaraku ya, leluhur kita juga seperti itu saudaraku. Itu yang harus dipahami. Dan kebanyakan saudaraku yang terjadi di masyarakat umum itu, orang kan ya kepengen bahasanya belajar. Dan memang banyak juga saudaraku yang ngasih ilmu ya asal di ilmu ini ditulis nanti dikasih suruh puasa. Dan yang seperti itu saudaraku, itu bahasa kalau kita pelajari ngambang saudaraku. Jadi saudaraku bahasanya disuruh cari sendiri kodamnya itu. Jadi kadang dipuasai juga nggak bisa-bisa. Dan kebanyakan yang terjadi seperti itu saudaraku. Meskipun dipuasai, dizikirkan, banyak juga kok nggak bisa-bisa gitu. Sampai banyak juga yang curhat ke saya, Gus saya belajar ilmu kok nggak pernah bisa-bisa, itu karena apa? Ya karena itu saudaraku, karena itu kodam ilmunya itu tadi bahasanya tidak dimasukkan, bahasanya ya asal dikasih gitulah, cukup di bahasanya dicatatkan itu tadi suruh puasa, udah selesai. Seperti itu saudaraku yang banyak terjadi. Ya itu saudaraku ya yang harus dipahami. Meskipun kita berguru itu atau belajar ilmu harus bahasanya kita apa ya saudaraku ya, konsultasi dulu, tidak asal ilmu itu dikasih saudaraku. Takutnya nanti saudaraku itu malah bisa-bisa itu bahasanya gendeng. Karena begini saudaraku, karena kemarin itu saya juga itu ke tempat murid saya saudaraku, karena murid saya yang satu itu sudah ada bahasanya itu 8 tahun yang lalu saudaraku nggak ke rumah saya. Lama lah bahasanya, sudah ada 8 tahun. Dan saya mikirnya kan
Mungkin orangnya sudah sukses atau sudah mapan lah, karena orangnya baik dulunya saudaraku. Saya bahasanya itu mampir waktu itu pas ada acara itu, lewat daerah situ saudaraku. Dan kebetulan saudaraku murid saya itu ke rumah. Itu akhirnya cerita-cerita selama tidak bahasanya ketemu saya atau ke rumah saya waktu itu saudaraku ya. Orangnya itu berguru saudaraku. Berguru itu katanya ilmu sabdo tunggal. Itu untuk mempelajari itu katanya itu butuh waktu 4 tahun setengah saudaraku. Itu 4 tahun setengah katanya. Dan murid saya juga bilang saudaraku ke saya itu, yang membuat saya agak aneh seperti ini saudaraku. Katanya Gus Maksum itu sering datang ketemu sama murid saya itu tadi saudaraku. Dan akhirnya saya tanya saudaraku, apakah kamu dulu pernah ketemu orangnya atau pernah melihat foto beliaunya? Katanya belum pernah saudaraku. Katanya belum pernah. Dan saya bilang, guru itu sudah lama, bahasanya itu almarhum itu lama sekali. Dan ya itu saudaraku, akhirnya saya terdiam. Karena apa? Karena yang dipelajari sebenarnya itu selama nggak ketemu saya saudaraku, itu ketemu bahasanya orang-orang yang bahasanya itu kurang pas. Kurang pasnya begini saudaraku. Yaitu tadi ketemu guru yang tidak pasnya begini saudaraku. Masa belajar satu ilmu itu membutuhkan waktu sampai 4 tahun setengah saudaraku. Kalau kita bahasanya belajar ilmu yang seperti itu, apalagi kalau punya keluarga saudaraku, bisa-bisa diusir istrinya, sudah nggak bisa makan itu keluarganya karena gara-gara puasa. Kecuali kalau orangnya memang berkecukupan, mampu, dan mapan lah bahasanya, mungkin tanpa kerja udah punya usaha lah bahasanya. Dalam waktu 4 tahun setengah itu mungkin bisa saudaraku menjalankan pembelajaran ilmu tadi. Dan itu saudaraku yang membuat saya tidak bahasanya itu masuk akal atau bahasanya kurang pas. Karena selama saya malang melintang di zaman dulunya saudaraku, kalau belajar ilmu itu tidak seribet itulah bahasanya. Dan pas saya mau pulang saudaraku, saya mengingatkan ke murid saya, karena yaitu tadi saudaraku, saya dalam waktu 8 tahun kok nggak ada perubahannya, hidupnya bahasanya masih ya biasa-biasa saja. Di samping itu saudaraku, yang saya takutkan itu kalau bergurunya ya model yang seperti itu tadi, berguru ke tempat orang lainnya seperti itu, saya takutnya kalau bisa-bisa gila saudaraku. Karena apa? Karena ya itu tadi, salah kaprah. Belajar ilmu itu tidak sembarangan juga saudaraku, harus cari guru yang benar-benar memang memahami, mumpuni, biar tidak salah kaprah. Nggak ada bedanya kita kalau bahasanya memilih benda bertuah. Makanya kalau tentang benda bertuah kan saya selalu mengingatkan saudaraku, carilah benda bertuah sama yang ahlinya, sama yang pakarnya di bidangnya, biar dapat barang yang benar, biar tidak keliru, biar kedepannya bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu. Karena kalau benda bertuah saudaraku, dari leluhur kita seperti itu saudaraku. Kalau seandainya saudaraku asal-asalan, ya rata-rata dapat barangnya asal-asalan.
Dan tadi siang juga saudaraku itu ada saudara kita dari Lampung saudaraku, di foto punya benda bertuah, mikirnya dikira Badar Pulosani saudaraku. Setelah di video saya lihat itu ternyata Badar Mas saudaraku. Orangnya dapat dari temannya saudaraku. Yang seperti itu saudaraku, yang ditakutkan salah kaprah. Padahal orangnya itu kan melihat edukasi yang saya buatkan kan banyak sekali, karena video-video edukasi yang ada di channel YouTube Mu Badar Besi itu kan sudah ada 2000 lebih saudaraku videonya. Namun orangnya masih kurang memahami saudaraku, karena yaitu tadi mungkin karena belum pernah memegang Badar Pulosani yang asli ori, jadinya dia punyanya Badar emas, akhirnya dia tidak paham di situ saudaraku. Itu juga sudah saya sering ingatkan di setiap video pembahasan tentang membedakan antara Badar Pulosani dan Badar emas saudaraku. Kalau kita punya keduanya jadi lebih detail saudaraku, atau bahasanya lebih gamblang. Oh ternyata beda, meskipun mirip namun beda saudaraku. Dari segi fisik batu, dari beratnya batu itu beda, seperti itu. Kalau tentang benda bertuah, kalau ilmu ya itu tadi saudaraku, cari orang yang memang di bidangnya saudaraku. Kan banyak orang-orang yang memang membidangi, jangan asal kita ketemu orang yang bahasanya nggak jelas itu tadi, diceritain bahasanya ilmu-ilmu yang aneh-aneh itu tadi saudaraku ya, sampai puasanya aja 4,5 tahun, itu tidak masuk logika saudaraku. Itu kalau diterus-teruskan bahasanya bisa gila saudaraku, karena banyak kejadian yang seperti itu saudaraku. Belajar ilmu gurunya juga gendeng saudaraku bahasanya, dan akhirnya ya itu tadi saudaraku. Sedangkan untuk bahasanya belajar ilmu tidak serumit itu saudaraku. Intinya kalau kita menemukan bahasanya guru yang pas, nanti akan mendapat petunjuk yang bahasanya itu agar supaya kita lebih paham cara mempelajarinya, bahasanya mempelajarinya untuk bahasanya itu menurunkan ke orang lain saudaraku. Sebenarnya simpel saudaraku. Kalau kita ketemu guru yang pas, yang bikin ribet yaitu tadi saudaraku. Kalau kita asal dikasih doanya, suruh puasa, setelah itu dibiarkan, sudah saudaraku. Akhirnya meskipun kita puasa tidak bisa apa-apa ya, karena di situ kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Itu tadi saudaraku ya, sudah saya jawab pertanyaan saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA tentang benda bertuah, tentang proses bikin minyak bertuah, tentang belajar ilmu. Semoga saudaraku kedepannya kalau belajar ilmu atau kepingin mengaktifkan benda bertuah itu, semoga lebih bijak bahasanya itu, biar benar-benar kalau dipakai buat media sarana keselamatan itu biar bahasanya takjrib, bermanfaat buat saudaraku, buat keluarga saudaraku, dan buat kedepannya. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.